Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai proses penelitian variabel dan paradigma penelitian. Kami kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Andiriantika. Yang kedua, Mutiara Aprilia Pataallo. Yang ketiga, Sri Komalasari. Dan yang keempat, Firmansyah Gobel. Bacakan materi tentang proses penelitian kuantitatif. Proses penelitian kuantitatif dan kualitatif berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas. Sedangkan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Berikut proses penelitian kuantitatif akan dijelaskan secara mendalam setelah masalah diidentifikasi dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Dengan ini, maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jadi, teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Maka, hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah penelitian. B. Masalah. Pada dasarnya, penelitian itu dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Maka, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berawal dari masalah. Bila dalam penelitian telah dapat menemukan masalah yang betul-betul masalah, maka sebenarnya pekerjaan penelitian itu 50% telah selesai. Oleh karena itu, menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah, tetapi setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan penelitian akan segera dapat dilakukan. 1. Sumber masalah. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang sebenar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. A. Terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Di dunia ini tetap banyak perubahan, namun sering perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu karena akan dapat menimbulkan masalah. B. Terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Suatu rencana yang telah direncanakan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan tujuan dari rencana tertentu, maka tertentu ada masalah. Jadi, namun menemukan masalah dapat diperoleh dengan cara melihat dari adanya penyimpangan antara yang direncanakan dengan kenyataan. C. Ada pengaduan. Dalam suatu organisasi yang terjadinya tentang tidak ada masalah, ternyata setelah ada pihak yang mengadukan produk maupun pelayanan yang diberikan, maka timbullah masalah dalam organisasi. Dengan demikian, masalah penelitian dapat digali dengan cara menganalisis isi pengaduan. D. Ada kompensasi. Adanya kompensasi atau saingan sering dapat menimbulkan masalah besar bila tidak dapat manfaatnya untuk kerjasama. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Macam-macam variabel menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Maka macam-macam variabel peneliti yaitu 1. Variabel independen. Variabel ini sering disebut variabel stimulus, prediktor, anteseden. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel
yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua, variabel dependen. Variabel dependen disebut juga variabel output kriteria konsekuen. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga, variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Yang keempat, variabel intervening. Menurut Tuckman, variabel intervening adalah variabel yang secara teoritas mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini adalah variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Yang kelima, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak diukur, tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan atau melalui penelitian eksperimen. Di sini saya akan melanjutkan materi bagian D, yaitu paradigma penelitian. Pola hubungan antara variabel yang akan diteliti tersebut selanjutnya sebagai paradigma penelitian. Jadi, dalam hal ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik statistik yang akan digunakan. Yang pertama, paradigma sederhana. Paradigma penelitian ini terdiri atas satu variabel independen dan dependen. Yang kedua, paradigma sederhana beruntutan. Dalam paradigma ini terdapat lebih dua variabel, namun hubungannya masih sama. Yang ketiga, paradigma ganda dengan dua variabel independen. Dalam paradigma ini terdapat dua variabel independen dan satu dependen. Dalam paradigma ini terdapat 3 rumusan masalah deskriptif dan 4 rumusan masalah asosiatif atau 3 korelasi sederhana dan 1 korelasi ganda. Yang keempat, paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Dalam paradigma ini terdapat 3 variabel independen dan 1 dependen. Rumusan masalah asosiatif untuk yang sederhana ada 6 dan yang ganda minimal 1. Dan yang kelima, paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. Paradigma ini terdapat 1 variabel independen dan 2 dependen. Yang keenam, paradigma ganda dengan 2 variabel dan 2 dependen. Dalam paradigma ini terdapat 2 variabel independen dan 2 variabel dependen. Terdapat 4 rumusan masalah deskriptif dan 6 rumusan masalah hubungan sederhana. Korelasi dan regresi ganda juga dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel secara simultan. Yang ketujuh, paradigma jalur. Dinamakan paradigma jalur karena terdapat variabel yang berfungsi sebagai jalur antara dengan adanya variabel ini akan dapat digunakan untuk mengetahui apakah untuk mencapai sasaran terakhir harus melewati variabel antara itu atau bisa langsung ke sasaran akhir. Baik, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya dimohon maaf. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih dan selamat mendengarkan.